Terima kasih masih tetap setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari Kanal Inspirasi. Kita akan mengikuti dialog interaktif terkait dengan topik pendataan orang asli Papua dan peran kader kampung. Selamat siang dan selamat mengikuti. Dari Studio 1 Jalan Merdeka, saya Jack Resubut akan bersama Anda dalam diskusi siang hari ini. Pendengar, pemerintah baru saja menetapkan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Papua. Lantas seberapa besar signifikansi perubahan yang memberikan ruang afirmasi action kepada Papua, pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memprotek masyarakat asli Papua. Hari ini kita akan berdiskusi materi tersebut bersama Kepala Bidang Perencanaan Otonomi Khusus Bapeda Provinsi Papua Barat, Bung Legius Wanimbo, Magister Manajemen. Saya sapa beliau. Selamat siang, Pak Legius. Kabar baik, Ya. sehat. Saya senang bahwa kita pernah berada di satu tempat yang kemudian kita bernostalgia. Dan hari ini saya bisa duduk bersama Anda, kita berbicara tentang bagaimana kemajuan masyarakat Papua ke depan. Sekarang dana otsusnya itu tidak lagi dikelola ataupun dibagi dari provinsi, tetapi kewenangan ini diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 itu pasal 34 ayat 9, 10 dan 11. Ya. Itu dapat kita ketahui sudah diamanatkan di sana bahwa berdasarkan undang-undang ini alokasi dana otsus itu dilakukan dengan mekanisme usulan. Ya. Di mana diusulkan kabupaten kota menyediakan data untuk memenuhi pasal 34 ayat 9 itu ada sejumlah variabel yang harus disiapkan. Ya. Data salah satunya juga adalah di sana diamanatkan di poin A di sana menyediakan jumlah data orang asli Papua dan juga ada indikator lainnya termasuk juga luas wilayah, jumlah kabupaten, kota, distrik dan kelurahan atau kampung, bahkan juga indeks pembangunan manusia. Transfer dana itu tidak dilakukan secara gelondongan dari APBN, tetapi nominal yang diterima oleh pihak provinsi itu lebih berdasarkan pada kebutuhan daerah yang secara hukum tertuang dalam pengajuan pemerintah provinsi masing-masing. Dalam pengalokasian khususnya untuk tahun 2022 dan seterusnya 20 tahun ke depan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 yang sekarang untuk kabupaten kota menyiapkan data sebagai variabelnya, diusulkan provinsi Papua maupun Papua Barat akan mengusulkan berdasarkan data variabel yang ada itu ke pusat. Dengan demikian dari pusat akan membagi di dalam pasal 34 itu ayat 10 dan 11. Di situ ada level pembagian terkait perubahan signifikan. Di Undang-Undang Nomor 21 yang lalu itu kita untuk dana otsus ini kan kita ada 3 sumber ya. Sumber dana dari dana tambahan infrastruktur otsus, tetapi juga dengan dana bagi hasil ya sumber daya minyak bumi dan gas, tetapi juga yang kita kenal dengan dana otsus murni ini adalah dana alokasi umum DAU. Setara dengan DAU nasional itu sebesar 2%. Sedangkan di tahun 2022 dan seterusnya ini berdasarkan Undang-Undang otsus yang baru di Undang-Undang Nomor 2 itu 2,25%. Pendengar, hari ini kita berbicara tentang bagaimana roh dari otonomi khusus ini sesuai undang-undang yang telah ditetapkan dengan sebuah kebijakan yang bersifat afirmasi terhadap orang asli Papua. Apakah Bapeda Provinsi Papua Barat telah memiliki sebuah data yang valid yang bisa dijadikan sebagai parameter dalam mengukur rasio masyarakat atau orang asli Papua yang kemudian terakumulasi di dalam kebijakan-kebijakan pembangunan, Pak Wanimbo? Ketersediaan jumlah data orang asli Papua menjadi prinsip satu-satunya indikator bahwa inilah dana otsus. Ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan orang asli Papua. Karena itu pemerintah Provinsi Papua Barat bersepakat untuk menghadirkan jumlah data orang asli Papua itu melalui sistem administrasi informasi kampung yang kita kenal dengan Siteless. Inilah salah satu solusi yang dibangun. Dengan demikian data itu dapat kita akses, update, valid karena berbasis web tetapi juga by name by address dan itu disediakan atau diproduksi langsung, diinput langsung oleh kader kampung yang ada di kampung masing-masing. Baik. Orang Papua, adik-adik kita dari Papua yang ada di kampung masing. Kita ada 1.742 kampung di Provinsi Papua Barat. Mereka kader-kader ini akan menyiapkan data itu. Oke, nanti kita akan melihat sejauh mana implementasi dari
program sistem pendataan itu, Pak Wanimbo, kita akan kembali dan kita akan lanjut diskusi nanti. Indonesia